kenapa saya beragama Buddha? Sampai saat ini saya pun belum menemukan jawaban itu. Silakan. Baik, selamat siang. Namo Buddhaya, Namo Amitofo. Namo Amitofo. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Tadi sudah disampaikan Bu Wiwi berada dalam perlindungan Buddha, Dharma, dan Sangha. Dan ini satu kalimat yang bagus sekali. Ketika Ibu Wiwi tadi mengucapkan semoga dalam perlindungan Buddha, Dharma, dan Sangha, saya jadi ingat apa yang dikatakan oleh Mendiang Pakris. Kenal Mendiang Pakris Nanda Wijaya Mukti? Iya, kenal. Ya, beliau bilang bukan semoga Triratna melindungi kita, tapi semoga kita yang berada dalam perlindungan Triratna. Kenapa Pak? Saya tanya. Beda Ming. Karena kalau kita mengucapkan semoga Triratna melindungi kita, itu berarti sifatnya pasif. Tapi ketika kita mengucapkan semoga kita senantiasa dalam perlindungan Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha, berarti kita nih sebagai seorang Buddhis, sebagai siswa Buddha yang mungkin kalimatnya saya belum ketemu yang lain, memantaskan, mencocokkan diri kita tuh berada dalam perlindungannya. Gitu. Karena memang salah satu hal yang membedakan agama Buddha, kenapa kita perlu untuk membahas mengapa harus beragama Buddha. Tapi sebelum ke sana Bu, saya pikir kita mesti memahami beda pluralisme dan relativisme. Oke, boleh dijelaskan. Jadi relativisme itu adalah sebuah cara pandang yang menyamakan semua hal. Oh gitu, pluralisme itu ya? Enggak, relativisme. Relativisme. Sedangkan pluralisme adalah kita menerima perbedaan. Kita menerima segala sesuatu itu punya banyak bentuk, jenis, nama, dan segala macam. Dunia ini pada dasarnya berbeda. Dan ketika kita membahas bahwa agama A, B, C itu punya perbedaan, yaitu itu hakikat, itu sesuatu yang biasa. Tentu ada persamaannya, ada hal-hal bajik, positif, bermakna yang kemudian bisa membuat kita hidup berdampingan, selaras dengan rekan-rekan dari agama lain. However, tetapi di saat yang bersamaan juga kita juga perlu mengakui bahwa ada yang beda, cara pandangnya beda, praktiknya beda, dan itu sebuah keniscayaan. Hari ini kita ada di tempat yang ada begitu banyak perbedaan. Gambar beda, layar beda, warna beda, semua beda. Dan itu adalah suatu yang perlu kita terima. Jadi ketika kita mengatakan bahwa agama Buddha tuh kayak gini, enggak, kamu kayak gini. Nah itu nanti menimbulkan benih-benih perpecahan di antara kita bangsa yang memang sudah plural. Justru malah itu harus mempererat gitu, menerima perbedaan. Dan ini adalah satu realita yang mesti kita terima. Jadi, dan kalau bicara pluralisme itu bukan cuma antar agama, tapi intra-agama. Artinya kita di agama Buddha juga punya banyak. Iya, karena kita memang di Indonesia itu kan ada antar, ada inter. Ada antar, ada inter. Jadi mengapa harus beragama Buddha? Kita akan bahas dari sudut pandang konteksnya di Buddhis. Nah, jadi konteks Buddhis ini akan membuat kita menjadi lebih mempersempit diskusi, sehingga nanti lebih nyaman. Di agama enggak begitu kalau menurut agama saya. Betul Pak, betul juga. Tapi itulah realita yang ada, inilah kenyataan dan fakta bahwa perbedaan adalah sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Betul ya? Pasti ada gitu ya. Jadi nomor satu nih, mengapa harus beragama Buddha? Saya adalah orang yang berpikir penting sekali bagi teman-teman untuk punya identitas keagamaan di Indonesia. Identitas ini bukan semata-mata hanya di label KTP. Tapi identitas ini akan membantu kita untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Contoh begini deh ya, ada satu buku judulnya Atomic Habits. Ini salah satu buku yang bagus Bu, kalau kita mau belajar tentang mengembangkan kualitas diri. Kualitas diri ya. Buku itu topik besarnya adalah change, bagaimana kita berubah. Bagaimana kita mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang positif dan baik. Salah satu penggalan di buku tersebut bicara salah satu teknik atau strategi untuk orang berubah adalah memiliki identitas diri. Penulisnya mencontohkan seperti ini. Kalau Anda mau berhenti merokok, lalu biasa kumpul sama temen nih, terus ditawarin dong, gimana bro, temen yang merokok ditawarin nih, bro mau ngerokok nggak? Jawaban, aku sedang berhenti merokok. Beda dengan jawaban, saya bukan perokok. Oh beda ya? Beda. Aku lagi aku mau berhenti. Aku mau berhenti. Aku berusaha berhenti. Dengan aku bukan perokok. Di buku itu dicontohkan bahwa yang kebanyakan akan sukses berhenti, yang mana? Yang identitas atau yang bilang saya berhenti merokok? Saya berhenti merokok kalau saya. Bukan malah. Menurut buku tersebut, sekali lagi menurut buku tersebut ya. Jadi persentase orang sukses yang sukses berhenti merokok adalah orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai aku bukan perokok. Dia akan menolak.
Iya. Dia akan mulai. Nah, gitu ya. Berarti saya tadi salah ya? Enggak menurut buku itu. Ibu belum baca, tenang. Nah, jadi kembali ke sini bahwa kalau kita punya identitas, khususnya dalam konteks agama Buddha, identitas Buddhis, kita akan lebih mampu untuk menjaga hal-hal yang baik, khususnya moralitas. Saya Buddha, saya tidak merokok misalnya. Ya. Karena kita punya 5 sila tuh di agama Buddha. Ya, tidak membunuh, tidak mencuri, dan lain sebagainya. Ketika kita mengatakan identitas saya adalah seorang Buddha, penganut Buddha, siswa Buddha, mau melakukan hal-hal yang buruk, saya Buddhis. Buddhis tidak membunuh. Oh ya. Buddhis tidak mencuri. Buddhis tidak minum minuman keras, dan sebagainya. Memang kita akuilah dalam realitanya apakah mungkin kita melakukan itu 100% dengan baik. Ya, apalagi kita umat manusia biasa ya. Kita berumah tangga biasa. Tapi kan ada momen-momen tertentu ya Bu ya, ketika kita dihadapkan pada pilihan. Ya. Nah, pilihan inilah yang kemudian akan membuat kita punya identitas. Itu tadi moralitas dalam pengertian yang tertulis di Parita ya. Parita, biasa kita baca nih kalau kebaktian. Ya, setiap pengertian itu. Tapi kan ada juga dalam fenomena kita di jalan. Misalnya kita mau nerobos lampu merah. Ayo, lampu merah tuh nggak ada Bu di Tripitaka. Iya. Zaman Buddha tuh nggak ada lampu lalu lintas. Yang adanya dokar, kereta kuda, dan lain sebagainya. Jalan kaki. Itu nggak ada perempatan yang ada lampunya. Terus pertanyaannya, jadi orang Buddha boleh dong melanggar lampu lalu lintas? Karena ada di karena tidak ada di kitab suci. Nah, tapi kan kita bisa menggunakan salah satu petikan di Tripitaka, di mana Buddha menjelaskan bagaimana seseorang tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi dari situlah ditarik ke praktek sehari-hari. Saya Buddha, saya Buddhis, saya berarti untuk tidak merugikan orang lain. Dalam perjalanan kami kemari ke sini, kami menghadapi satu peristiwa yang dimana ini merupakan satu hal yang sangat sering dilakukan oleh pengendara kendaraan motor di Indonesia. Ya. Sen ke kanan, beloknya ke kiri, sen ke kiri, beloknya ke kanan. Kalau yang ini enggak, udah di perempatan jalan, kita mau lurus, dia ambil kiri, tiba-tiba motong kanan. Untung supirnya canggih. Sekarang masalahnya gini, secara batin apa sih yang harus kita lakukan kan gitu? Aduh, ya untung lah. Saya pikir ada dua individu yang masih punya benih-benih karma baik yang berbuah. Gitu. Ibunya tidak tertabrak, bukan ditabrak. Yang mengemudi mobil juga tidak melakukan sesuatu yang bisa berakibat buruk. Maksud saya begini, di jalan ketika kita mempraktekkan Buddha Dharma dan dengan identitas saya Buddhis, saya Buddha, saya berhenti di lampu merah. Identitas, saya Buddha, kalau saya belok kanan, saya ambil jalur kanan, tidak ambil jalur tengah. Kan banyak tuh di jalanan, di mana-mana terus kita melihat banyak kecelakaan terjadi. Karena apa? Cara pikirnya, cara pandangnya adalah salah satu petikan sutta tadi, bahwa saya tidak melakukan aktivitas yang bisa merugikan diri saya dan orang lain. Saya siswa Buddha, saya berusaha untuk membahagiakan orang lain. Nah, satu lagi kan kalimat yang sangat-sangat sakti ajaib, yang sangat sering diucapkan orang Buddha. Sabe Satabawan. Nah, itu kan tunggu bukan dulu cuma sebelum sampai di situ. Tadi saya sangat-sangat tertarik soalnya gini, ketika setiap ada momen gitu kan, apapun momen yang baik atau yang buruk selalu kembali lagi, saya Buddha, saya tidak melakukan ini gitu ya. Artinya bahwa Buddhis itu harus ke dalam dulu gitu ya. Ya. Dari dulu ke dalam sih Bu. Ke sini dulu gitu. Karena kalau tidak seperti itu akhirnya di tempat-tempat tertentu terjadi pelanggaran termasuk pelanggaran sila itu kalau nggak salah begitu ya. Ya kita bisa jadikan itu sebagai satu self identity bahwa saya sebagai siswa Buddha, saya mempraktekkan Buddha Dharma, dan ketika kita dihadapkan pada pilihan-pilihan tertentu ya kita bisa menentukan pilihan secara sadar. Identitas adalah bagian dari diri seseorang. Seperti kita kan orang Indonesia. Identitas kita adalah orang Indonesia. Nah, kita kemudian punya satu kebanggaan sebagai orang Indonesia. Nah, ini yang membantu kita untuk bisa mempraktekkan banyak hal-hal positif dan baik. Nah, salah satu identitas adalah keagamaan. Nah, tapi identitas ini jangan sampai menjadi sesuatu yang bisa backfire kalau bahasa Inggrisnya ya. Jadi sesuatu yang kemudian, kalau bahasa kita nih, kalau di moderasi beragama itu ada istilah superiority complex. Oh iya. Gitu kan. Waktu kita belajar moderasi beragama kan kita tahu bahwa Indonesia adalah sebuah negara dengan kompleksitas yang sangat-sangat besar dari sisi agama, suku, budaya dan sebagainya.
Terus kita ketika beridentitas sebagai Buddhis, itu jangan ditonjolkan kebanggaannya, merasa superior dari agama lain. Itu nanti malah akan menjadi satu halangan bagi kita untuk hidup di dalam masyarakat yang plural, hidup bersama. Sehingga kalau kita, tadi Ibu sudah katakan, ke dalam. Ya, ke dalam. Nah, orang lain begitu, Dra. Dia begitu. Iya Bu, orang lain mau nerobos lampu merah itu urusan orang lain. Orang lain mau bohong itu urusan orang lain. Ya. Orang lain mau apapun itulah ya, jangan sampai ngegosip kita di sini. Itu urusan mereka. Karena kita tidak punya kontrol, kita tidak punya kendali atas apapun yang diputuskan, dilakukan oleh orang lain. Makanya bisa kita lakukan adalah diri sendiri. Ya, kontrol diri sendiri. Saya bilang, rugilah gua. Enggak, bagaimanapun juga orang yang melakukan hal yang positif dan bajik itu nanti akan kembali ke dirinya. Pasti tinggal masalah waktu dan timing. Nah, ini juga kembali ke nanti ke kedua nih. Ke hal yang kedua kalau kita bicara mengapa harus beragama Buddha. Begini,